Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan dari Pasar Samboja, ya tampak ada yang lagi tidur bersama anaknya. Baik, di sini kita akan masuk ke Kelurahan Rawabunga di sekitar area Jatinegara. Yang di pagar di depan ini tadinya adalah bangunan-bangunan para pedagang perabot ya, yang sudah dibongkar beberapa waktu lalu untuk dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau di Jakarta. Ada banyak pedagang di sekitar sini di area di depan dari Jalan Bekasi Barat 6 ya. Sebelumnya sudah pernah disosialisasikan untuk rencana pemerintah menggunakan lahan ini kembali menjadi lahan terbuka hijau. Nah, ini adalah kios-kios pedagang perabot yang ada di sekitar Jalan Bekasi Barat 6 pada waktu itu yang sempat kita lihat bersama ya. Kemudian kita perhatikan di sini banyak bangunan yang semi permanen dan bagian bawahnya itu dikasih beton berupa batako yang disemen. Lalu di bagian atas ya atapnya seperti ini. Proses pembongkaran sendiri dilakukan oleh petugas gabungan ya, salah satunya ada dari Alkal, kemudian juga dari PPSU dan masyarakat sendiri atau para warga, mungkin para pedagang yang ada di sana melakukan pembongkaran terhadap kiosnya ya, untuk material-materialnya mungkin dapat dipergunakan kembali oleh mereka. Nah, area yang ada di sini inilah tadi yang menjadi area yang sudah dipagar, kemudian sudah ada pohonnya ya. Untuk para pedagang sendiri, pemerintah Provinsi DKI juga sudah menyiapkan beberapa lokasi ya. Salah satunya adalah Pasar Samboja yang ada di kiri dan juga ada lokasi-lokasi lain di bawah binaan Pemprov ya, untuk para pedagang dapat menggunakan area-area tersebut sehingga bisa kembali melakukan kegiatan perekonomian atau berdagang. Tampak di bagian sini gate-nya atau gerbangnya masih ada, namun saat ini sudah dibongkar jadi sudah semakin rapi ya. Sebenarnya selain dari kawasan yang ada di sini, Pemprov juga melakukan pembongkaran terhadap kawasan-kawasan lain yang menjadi lahan milik atau dikuasai oleh pemerintah ya, untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Biasanya kawasan-kawasan yang tidak begitu pengawasannya kurang ketat ya, kadang-kadang memang dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum-oknum untuk melakukan menggunakan lahan tersebut untuk berbagai aktivitas ya, termasuk mendirikan bangunan ya, membuat tempat tinggal, membuat tempat berdagang dan lainnya. Nah, di manakah sebenarnya posisi Rawabunga itu berada? Kalau kita perhatikan di peta ini, stasiun Jatinegara berada di sisi utara, kemudian ke kanan atau ke arah timur tuh Gusti Ngurah Rai. Sedangkan Pasar Rawabunga itu bergerak dari depan stasiun Jatinegara, dari arah Ngurah Rai menuju ke Pasar Jatinegara. Nanti di sebelah kiri ada Jalan Bekasi Barat 6. Nah, dari situ bisa menyusuri sampai ke belakang ya, menuju ke arah kali. Nanti kita akan lewat di sana. Nah, kita lihat lagi di sini untuk pagarnya sudah cukup rapi dan juga tanamannya sudah makin tinggi dan mulai tumbuh dengan baik ya. Area trotoar yang ada di depan sana ya masih ada dipergunakan untuk menaruh barang-barang, tapi memang Jatinegara itu ciri khasnya adalah perdagangan, mungkin perlu penataan dan penertiban untuk area-area, misalnya ini area pejalan kaki ya, tidak menaruh barang dagangan menutupi trotoar ya, tapi kalaupun memang harus ya menyisakan paling tidak untuk para pejalan kaki yang ada. Baik, kita akan kembali ke area yang ditanam ya. Di bagian belakang dari tanaman ini juga dibuat pagar. Nah, ada bagian tanah yang ke arah bangunan yang kita tidak tahu itu sebenarnya milik siapa. Ya, yang jelas yang sudah dipagar inilah yang akan menjadi ruang terbuka hijau, dan nantinya mungkin setelah ini akan dipasang rumput biasanya seperti itu yang kita lihat di beberapa lokasi ya. Contoh ruang terbuka hijau yang diimplementasikan itu adalah di lingkar tol Becakayu yang ada di sekitar Pasar Gembrong, salah satunya seperti itu. Nah, di bagian depan sana para pedagang ya cukup rapi ya, di bagian dalam menjajakan dagangannya. Kita akan coba masuk ke dalam. Mungkin di sini yang di sisi kanan kita lihat ini ada saluran air ya, itu juga penting bagi drainase dari sebuah jalan, karena kalau air menggenang maka jalan akan cepat rusak, seperti itu yang kita perhatikan.
Nah, tamannya sudah sampai ke ujung ya, ke ujung belakang. Namun tidak sampai ke kali ya, tapi paling tidak ini menjadikan Jatinegara lebih baik dan lebih tertata ya, mulailah ditata paling tidak. Kemarin sempat juga dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain di area sini ya. Nah, fungsi-fungsi dari ruang terbuka hijau itu yang kedua ya, selain sebagai ruang terbuka hijau sendiri adalah tempat menjadi taman. Biasanya masyarakat akan berinteraksi di sana. Itu yang kita lihat di sekitar Pulau Mas. Jadi ada dibuatkan taman, nanti masyarakat bisa melakukan bertemu ya, tempat bertemu, bersilaturahmi dan lainnya. Kemudian berikutnya adalah tempat berolahraga ya. Tapi di sini mungkin tidak seperti yang ada di Pulau Mas yang cukup panjang areanya, yang baru saja dibongkar dan juga sudah dijadikan ruang terbuka hijau atau taman di pinggir dari kali, persis di Jalan Ahmad Yani. Baik, kita akan masuk ke arah dalam. Ini Jalan Bekasi Barat 6 ya. Jadi di belakang sana itu ada kali, dan kemudian jalan ini nanti tembusnya bisa ke Jalan Jatinegara Timur, di mana kita bisa melihat sepanjang jalan atau di Jatinegara Timur pun ya banyak para pedagang menjajakan barang-barang bekas biasanya ya yang kita lihat. Nah, ini kalinya di bagian kanan. Nah, area ini memang sebagian besar para pedagangnya adalah pedagang-pedagang perabot ya. Di sini ada plastik-plastik, kontainer-kontainer plastik, kemudian lemari-lemari dan lainnya. Ini waktu pada saat pembongkaran di ujung tadi ya, di sekitar ujung dari taman. Di sini dikerahkan satu beko ya, yang berfungsi untuk membongkar bangunan semi permanen ya. Bangunan-bangunan yang hanya disusun menggunakan batako biasanya, kemudian dikasih semen tanpa ada fondasi. Jadi memang cukup ringkih ya untuk sebuah bangunan, sehingga mudah sekali digoyang kemudian runtuh seperti ini. Nah, areanya ini ya. Jadi memang area yang di samping dekat bangunan itu tidak masuk dalam area terbuka hijau yang atau lahan hijau yang ada di sekitar sini nampaknya. Jadi hasil dari bongkaran itu dinaikkan ke truk ya, truk alkal, alat dan perbekalan. Kemudian nantinya puing-puing ini akan dibawa ke lokasi pengumpulannya. Nah, proses ini kemarin disaksikan juga oleh Pak Camat serta Pak Lurah yang ada di Jatinegara, dan ini masuknya kemana? Kampung Melayu ya. Untuk yang kios yang ini sudah dikeluarkan juga barang-barangnya. Jadi kita juga melihat ada petugas membantu membawa barang ya, membantu para pedagang untuk mengeluarkan barang-barangnya, kemudian juga membantu memindahkan material-material yang mungkin masih berguna bagi para pedagang untuk dipakai. Cukup banyak ya. Ya, ini pekerjaan ini jauh lebih cepat karena adanya beko dan juga si alkal truk yang disiapkan untuk mengangkut hasil bongkaran. Tadi juga terdapat kabel-kabel listrik, jadi dilakukan proses pembongkaran itu biasanya dilakukan oleh petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, kemudian ada dari PLN juga karena terkait dengan adanya listrik atau kabel-kabel listrik yang nantinya kalau misalnya dibongkar ya putus dan berbahaya, maka harus dicek terlebih dahulu. Terjadi korslet dan lain-lain, itu juga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mayoritas di sini dinding-dindingnya terbuat dari batu batako yang kemudian dikasih di semen. Dan tidak ada tulang-tulang ya atau fondasi dari cakar ayam atau bagaimana gitu ya, sehingga sangat mudah untuk dibongkar. Di bagian bawah ini tadi saluran air yang kita lihat dari depan jalan.
Cukup banyak memang rangka-rangka baja ringan, kemudian juga kayu-kayu yang dipergunakan untuk membuat bangunan-bangunan kios-kios ini. Ya, mudah-mudahan lokasi relokasi ya itu dapat membantu masyarakat berjualan kembali ya, berdagang kembali dan tetap bisa melanjutkan kegiatan perekonomian. Penataan-penataan memang dilakukan oleh pemerintah daerah ya di beberapa lokasi. Jadi mudah-mudahan dengan semakin banyak dimulainya penataan-penataan membuat Jakarta menjadi lebih baik ke depannya dan menjadi lebih tertata, lebih bersih, lebih rapi, menjadi sebuah kota yang tidak hanya di jalan-jalan protokol ya yang rapi, bersih dan lainnya, tapi juga sampai ke jalan-jalan yang menyempit ya, jalan-jalan kecil seperti ini atau yang jalan penghubung antar kota dan lainnya, dan merata karena area-area tersebut cukup luas dan cukup banyak di Jakarta, apalagi kawasan-kawasan padat ya seperti ini. Ya, ini kita berjalan di sisi belakang tadi dari Jalan Bekasi Barat 6 menyusuri ke arah kali ya. Di sini kita lihat memang banyak para pedagang yang melakukan kegiatan perekonomian ya. Barang-barangnya di sini juga ditutup dengan terpal ya. Dan ya kita tidak tahu nih secara keamanan ditutup dengan terpal apakah aman, apakah diambil orang atau bagaimana gitu ya. Kalau kita perhatikan di sebelah kanan ini barang-barang dagangannya bermacam-macam ya, tapi kebanyakan kalau area yang ada di sini adalah tadi kan plastik ya, plastik, perabot dan lain-lain. Ini adalah barang-barang second atau barang-barang bekas yang masih bisa dipergunakan oleh masyarakat mungkin. Nah, area ini berada di belakang, jadi tidak begitu terekspos ke Jalan Bekasi Barat Raya. Seperti ini kompor-kompor bekas ya. Di ujung itu akan ketemu dengan perempatan yang ke kanan itu akan ke arah Jalan Jatinegara Timur. Di sana kita juga kalau pagi ya suka melihat pedagang-pedagang barang bekas itu sebenarnya sampai ke dalam sini dan menyambung ya sampai ke luar. Lalu di bagian kiri ini ada penjual sepeda ya dan macam-macam lah pokoknya di sini. Jadi mungkin masyarakat datang kemari untuk melihat dan membeli barang-barang yang mungkin masih bermanfaat, yang bisa dipergunakan walaupun masih second, masih bagus, tapi cukup baik mungkin secara fungsi. Nah, areanya di mana kita bisa menyusuri lewat sini. Ini kita berada di depan Stasiun Jatinegara yang sudah terhubung dengan halte Transjakarta Stasiun Jatinegara yang baru terintegrasi. Ya, ini adalah Jalan Bekasi Barat Raya yang sudah dilebarkan. Karena Bekasi Barat ya namanya ini dikarenakan memang dulunya ini menuju ke arah Bekasi lewat sini ya nampaknya. Inilah kawasan Pasar Rawabunga yang sudah dibongkar dan juga sudah rapi. Pada waktu itu masih penanaman dan mulai disiapkan pagar. Baik, mudah-mudahan Jakarta menjadi lebih baik ya, tertata dan lebih tertib. Salam sehat, salam Indonesia Maju.